Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 yang berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini di Indonesia mengenal 6 agama resmi, dan salah satu elemen yang menonjol dalam sebuah agama adalah doa. Dalam kekristenan juga memandang doa sebagai sebuah aktivitas rohani yang penting. Bahkan kita sering mendengar kutipan yang berbunyi, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Hal ini didukung juga oleh Alkitab. Misalnya Rasul Paulus mengingatkan, bertekunlah dalam doa. Dari ayat ini kita melihat bahwa doa merupakan perintah dari Tuhan sendiri, dan kita diminta untuk melakukannya dengan ketekunan. Namun banyak orang yang gagal untuk bertekun dalam berdoa. Mengapa? Mungkin ini disebabkan oleh 2 alasan. Yang pertama, sebagian orang tidak berdoa karena merasa hidupnya baik-baik saja. Kedua, sebagian orang lainnya berhenti berdoa karena merasa persoalan hidup mereka terlalu berat, apalagi telah lama jawaban doa yang dinanti tidak kunjung terjadi. Untuk itu mari kita renungkan Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Dari pembacaan kedua ayat ini, bagian yang menjadi kunci ada pada kalimat Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berlawanan dengan banyak ajaran yang menonjolkan kekuatan manusia, Allah justru mengajarkan bahwa kita itu sebenarnya lemah. Inilah yang seharusnya menjadi titik awal untuk berdoa. Tanpa kita menyadari bahwa diri kita lemah, maka kita tidak akan memiliki dorongan untuk berdoa. Apa kelemahan kita? Sebagai manusia, kita memiliki kelemahan. Kita rentan terhadap ketidaksempurnaan yang ada di dunia. Kita tidak bisa menghindari sakit penyakit, penuaan, dan kematian. Ditambah, permasalahan hidup yang berat bisa tiba-tiba terjadi dan menimpa hidup kita. Sementara, di dalam diri kita pun ada perjuangan melawan dosa yang seringkali sangat berat untuk dilawan dengan kekuatan manusiawi kita. Paulus coba menjelaskan hal ini dalam surat Roma pasal ke-8 ini. Walaupun kita telah dibebaskan dari ancaman hukum Taurat karena Kristus,
tetapi kita masih harus merasakan perjuangan hidup di dunia ini. Inilah yang dirasakan oleh jemaat Roma yang sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka. Kita bersyukur janji Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan telah digenapi, sehingga kita bisa hidup dalam Roh. Artinya kita akan selalu disertai oleh Roh Kudus dalam setiap perjuangan hidup kita, termasuk dalam berdoa. Bagaimana caranya? Dalam bahasa aslinya, kata membantu juga memiliki makna turut memikul beban. Roh Kudus akan menopang kita ketika kita tidak mampu untuk berkata, "Jadilah kehendak-Mu," di tengah kesulitan hidup kita. Dia akan membantu kita untuk mengutarakan kerinduan hati kita yang terdalam kepada Allah, yang juga mengetahui seluruh isi hati kita. Lihat, ada kerjasama di antara Allah Tritunggal ketika kita berdoa, sehingga kita yakin bahwa jawaban doa yang kita terima pasti yang terbaik. Sebagai orang percaya, inilah kekuatan doa yang kita miliki. Ketika berdoa, kita masuk ke dalam wilayah spiritual melalui pekerjaan Roh Kudus. Kita akan memperoleh kekuatan dan cara pandang yang benar, walaupun kesulitan hidup masih ada. Jadi, jangan sampai lagi kita berdoa dengan kekuatan sendiri. Tanpa melibatkan Roh Kudus, maka doa kita akan berpusat pada diri sendiri dan suatu saat kita pasti akan kehilangan gairah untuk berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap kelemahan manusia, di sanalah kasih dan kuasa Roh Kudus dinyatakan dengan sempurna. Ketika kita tidak lagi tahu harus berkata apa, ketika air mata menjadi bahasa doa yang tak terucapkan, disitulah Roh Kudus bekerja. Ia bukan hanya sekedar penolong yang menghibur, tetapi juga pribadi ilahi yang menjadi jembatan antara hati manusia yang terbatas dengan kehendak Allah yang sempurna. Banyak dari kita yang berdoa dengan harapan agar situasi segera berubah, tetapi terkadang Tuhan justru memakai doa untuk mengubah hati kita terlebih dahulu. Roh Kudus mengajarkan kita bahwa doa bukan sekedar alat untuk meminta, melainkan ruang kudus di mana kita belajar menyerah sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Kadang di tengah pergumulan dan tangisan yang tak lagi mampu diucapkan dengan kata-kata, Roh Kudus mengambil alih setiap helaan nafas kita, menjadikannya sebagai keluhan kudus yang naik ke hadapan Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata, Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Betapa indahnya ketika kita menyadari bahwa setiap kali kita merasa lemah, sebenarnya kita tidak pernah berdoa sendirian. Ada Roh Kudus yang berdoa bersama kita, bahkan berdoa di dalam kita, agar doa itu selaras dengan kehendak Allah yang agung. Kehadiran Roh Kudus dalam doa menuntun kita kepada pengalaman rohani yang sejati, bukan sekedar rutinitas rohani, tetapi perjumpaan yang hidup dengan Allah. Dunia modern hari ini seringkali menjadikan doa hanya sebagai formalitas atau aktivitas tambahan di tengah kesibukan. Namun orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan menjadikan doa sebagai pusat kehidupan, bukan pinggiran. Doa bukan hanya awal dari hari kita, tetapi nafas yang terus menghidupi sepanjang perjalanan iman. Ketika Roh Kudus memimpin doa kita, maka fokus doa bukan lagi pada diri kita, melainkan kepada Allah dan rencananya. Kita tidak lagi memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, tetapi dengan lembut dan rendah hati berkata, seperti Yesus di Taman Getsemani, "Jadilah kehendak-Mu." Doa yang sejati selalu menghasilkan ketenangan dan kekuatan baru, meski situasi belum berubah. Roh Kudus memberi damai yang melampaui akal, mengubah kecemasan menjadi pengharapan, mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan mengubah ketidakberdayaan menjadi kekuatan yang baru. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah dalam doa hanya karena belum melihat jawaban.
Karena sesungguhnya di saat kita setia menantikan Tuhan, Roh Kudus sedang menata segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Doa yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah nafas kehidupan yang menjaga api iman tetap menyala. Ketika dunia di sekitar kita semakin gelap dan hati manusia semakin dingin, doa menjadi cara kita untuk tetap dekat dengan sumber terang yang sejati. Roh Kudus bukan hanya membantu kita berdoa, tetapi juga menghidupkan iman kita melalui doa itu sendiri. Saat kita berdoa dalam roh, kita sedang membangun persekutuan dengan Allah Tritunggal yang sempurna. Bapa yang mendengar, Anak yang menjadi perantara, dan Roh yang menolong serta menuntun. Inilah kekuatan yang dimiliki orang percaya. Kekuatan yang tidak tampak tetapi nyata mengubah kehidupan. Doa bukan hanya menggerakkan tangan Allah untuk bertindak, tetapi terlebih dahulu menggerakkan hati kita untuk percaya dan taat. Maka marilah kita hidup dalam kesadaran kita tidak sendiri dalam berdoa. Di setiap helaan nafas, di tengah kelemahan, di dalam kebingungan dan kesedihan, Roh Kudus tetap bekerja, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, air mata menjadi doa, dan doa menjadi jawaban. Jika hari ini kita merasa lemah, biarlah kita bersandar pada janji ini, bahwa Roh Kudus sendiri sedang berdoa untuk kita, membawa setiap kerinduan kita kepada Bapa yang mengasihi kita tanpa batas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena kami yakin dan percaya bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan untuk menolong kami di saat kami lemah, yang berdoa untuk kami ketika kami tidak tahu harus berkata apa. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kami sendiri, melainkan dengan penyerahan penuh kepada kehendak-Mu. Biarlah setiap doa kami bukan hanya menjadi permohonan, tetapi juga wujud keintiman dan ketaatan kepada-Mu. Di tengah setiap kesulitan, tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau bekerja dengan cara yang sempurna. Kuatkan kami dengan penghiburan Roh-Mu, agar kami terus bertekun dalam doa, setia dalam iman, dan bersuka cita dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan.
Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.